Wahana Syiar Kajian dan Nada Islami. Dan pada kesempatan pagi hari ini telah hadir di studio bersama saya Al-Ustadz Haji Abdul Muhsid, yang seperti biasanya beliau akan membahas syarah hikam di kesempatan pagi hari ini. Baik para pendengar dimanapun Anda berada, Anda juga bisa mengikuti siaran kami di live streamingnya Facebook MBS FM. Dan bagi para pendengar juga di sekitar Gresik, bisa mendengarkan kita di saluran 107,7 My MBS FM Wahana Syiar Kajian dan Nada Islami. Baik, selanjutnya kami serahkan kepada Al-Ustadz Abdul Muhsid untuk menjelaskan syarah yang kelima. Bapak Ustadz. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahuda. Amma ba'du, bismillahirrahmanirrahim. Al-hikmatul khamisatu utawi hikmah kang kaping 5. Ijtihaduka fima dhuminalaka, iku dawu ijtihaduka fima dhuminalaka. Maknane ijtihaduka fima dhuminalaka wa taksiruka fima tuliba minka dalilun alantimasil basyirati minka. Terus hikmah ingkang dipunaturake Sayyidil Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari ingkang nomor gangsal inggih menika ijtihaduka fima dhuminalaka. Ijtihaduka utawi oleh nemen-nemeni sira, oleh awakmu kabeh gethu maring fima ing dalem barang dhumina kang den tanggung apa ma laka maring sira. Olehmu gethu, olehmu susah payah banting tulang maring perkara sing wis ditanggung karo pangeran. Rupane rezeki. Lah iku wis ditanggung karo pangeran. Rizki ku wis wilayahe pangeran. Tugasin dhewek nggih ibadah. Tugasin dhewek nggih ibadah. Kados ojo atik gawe rezeki. Lha kan. Wong gawe dhewek ae iso kok pemane gawe rezekine dhewek tambah kison. Tugasin dhewek ibadah. Kados dawuh Allah Subhanahu wa taala tengene surat Az-Zariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum mir rizqin wa ma uridu ayyut'imun. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin." Jelas niki wa ma khalaqtu lan ora dadekake sapa ingsun al jinna ing jin wal insalan menungsa illa liya'buduni angin krana nyembah sapa al jin lan ins ni ing ingsun. Iku asline ya'budunani, asline niku ya'budunani krana ana huruf ana amil nasab ya. Ana amil nasab rupane lamukai iku cara nahwune lam ta'lil mongko diwaca nasab. Alamat nasabe hadfun nun krana af'al khamsah. Lah mangkane niki liya'buduni asline ngoten. Kula terusaken ma uridu orang ngarepake sapa ingsun minhum saking al jinnu wal insu. Minhum saking al jin wal ins. Orang ngarepake min rizkin saking rizki.
Wa ma uridu lan orang ngarepake sapa ingsun ayyut'imun ing yen to nguwahi mangan sapa jin lan ins ni ing ingsun. Innallaha setuhune Allah wa ya Allah ar-razzaq iku zat kang paring rezeki. Lah dados babakan rezeki niku sejatosipun pun madmun pun ditanggung dening Allah Subhanahu wa taala. Lah perkara sing wis ditanggung kok dhewek ya kan cek gedune oleh golek. Wis ditanggung kok, wis ditanggung. Wis ditanggung. Nah. Lawang cabai lahir ae. Ora atik gedhu oleh golek dhuwit ya mangan. Lah. Ai takaffalallahu laka tegese nanggung. Sapa Allah laka maring sira bihi kelawan ma. Wa huwa utawi ma ar-rizqu iku rezeki. Tafaddulan krana dadi anugrah minhu saking Allah. Tafaddulan krana dadi anugrah minhu saking Allah wa ihsanan lan oleh gawe bagus Allah maring makhluke. Terus niki pun jelas. Niku maksudnya istihaduka fi ma duminalaka. Wa taksiruka lan oleh pepeko sira. Ku wawune wawu atof. Diatofno nanggone lafat ijtihaduka, dadi ora dimaknani utawi maneh. Lah kapan dimaknani utawi maneh wawu istinaf. Dadi wawune wawu atof diatofno nanggone ijtihaduka. Lah kapan didadekno wawu istinaf, lah wong ijtihaduka wae khabare sik durung kok nekakno mubtada maneh. Mangkane wawune wawu atof, khabare kok kari-kari khabare. Wa taksiruka lan pepeko sira fima ing dalem barang tulibah kang den sopre apa mamingka saking sira oleh awakmu gedhu oleh awakmu jungkir walik maring perkara sing wis ditanggung pangeran terus awakmu teledor sakarepe dhewe maring perkara sing sejatine perkara iku dadi kongkonane pangeran. Lah ngono iku jarene Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalilun iku bukti alantimasil basyirati ing atase kabuseke peningal ati. Alantimasil basyira ing atase kabuseke peningal ati utawa ing atase wutane peningal ati. Kesimpulan ngene, cara anu ngene. Oleh awakmu jungkir walik gedhu. Cara Jawane awan dinggo dalu, dalu dinggo awan. Golek rezeki. Wah, wis gak kenal waktu. Mengejar rupiah, mengejar dolar, tidak mengenal waktu. Padahal iku wis ditanggung karo Gusti Allah. Wis ditanggung karo Gusti Allah. War-Razzaq, war-Razzaq dzul quwwatil matin. Tapi awakmu pepeko, teledor, maring perkara sing wis diperintah pangeran. Tugas dhewek nanggone alam donya iku ora golek rezeki. Dadi pangeran dadekno menungso nanggone alam donya iku ora dikon golek rezeki, ora dikon nyambet gawe. Tujuan utamae ora iku. Tujuan utamae Allah Subhanahu wa taala ndadekno menungso nanggone alam donya iki ya dikongkon ibadah.
Wis jelas niku ten kene surat Az-Dzariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ana manafi wa ma iku manafi. Sak marine manafi ana istisna illa iku cara wong belajar balaghah ngono faedahe hasr. Dadi ora ana liya. Wis diringkes. Artine diringkes iku tugase menungso urip nanggone alam donya iki ya ibadah. Perintah Allah nanggone menungso iku ya ibadah. Fima tuli balaka iku ibadah. Urusan rezeki iku hake Allah. Lah, yang terjadi di antara kita sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari, ijtihaduka fi ma dzumina laka wa taksiruka fi ma tuliba minka. Kita diperintah ibadah, Allah yang memberikan rezeki, tapi itu kita lalaikan seakan-akan rezeki itu tidaklah ada kalau memang kita tidak bekerja. Seakan-akan seperti itu. Akhirnya apa yang menjadi kewajiban kita, apa yang menjadi perintah Allah itu kita tinggalkan, kita abaikan, kita nomor sekiakan, kita jadikan nomor sekian. Urusan taqarrub ilallah, urusan ibadah itu kita jadikan nomor sekian, padahal itu perintah utama Allah kepada manusia, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Urusan rezeki ya dawe Allah, huwar razzaq dzul quwwatil matin, dawe Allah. Lah perintah dhewe ya iku mau. Kita kabeh diperintah ibadah. Dawuh Allah Ta'ala ten kene surat An-Nahl, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falnuhyiyannahu hayatan thayyibah wala nukhrijannahum wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Man amila sholihan min dzakarin, sapa wonge sing ngamal saleh, wong lanang wong wadon, wa huwa mukminun, iman, wong sing ngamal mau iman, percaya nanggone perintahe Allah. Jadi lillah oleh ngamal mau krana nglakoni perintah Allah, ora krana menungso, ora krana bayaran, ora krana bisyarah, tapi mukmin niku ngakoni kapan iku perintah Gusti Allah. Ya. Fal nuhyiyannahu hayatan thayyibah, wong sing ngamal saleh wa huwa mukminun, terus wong mau percaya kapan amal soleh iku perintahe Gusti Allah. Janjine Allah nggone Al-Qur'an, fal nuhyiyannahu hayatan thayyibah, saya akan memberikan kehidupan kepadanya dengan kehidupan yang layak, hayatan thayyibah. Terus kuncine kapan panjenengan kabeh kepengin urip sing layak, kuncine siji kapan ten kene surat An-Nahl iki, man amila sholihan, man amila sholihan, dengan catatan wa huwa mukmin. Wa huwa mukmin dalam arti yang lebih luas, tidak hanya percaya Allah tapi juga percaya perintah Allah. Dia menjalankan amal itu semata-mata karena Allah, karena mempercayai itu perintah Allah, maka dia melakukannya ya karena Allah. Masa kita percaya itu perintah Allah ketika kita melakukan itu kita lupa kalau itu perintah Allah, sehingga kita ada tujuan-tujuan yang lain.
Kita tahu itu perintah Allah, tapi dalam tataran implementasi, ketika kita melakukan amal itu, mail hati kita bukan untuk Allah, ya, tapi untuk yang lain. Nah, barang siapa yang beramal soleh, man amila solihan, wadon lanang, wahuwa mu'minun, dan dia percaya kalau itu adalah perintah Allah, percaya kepada Allah dan perintah-perintahnya dan dawuh-dawuhnya. Kata Allah, janji Allah di dalam Al-Quran, falnuhyiyannahu hayatan tayyibah, maka Allah akan memberikan kehidupan kepadanya dengan kehidupan yang layak. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan Allah akan memberikan balasan dengan balasan yang lebih baik dari apa yang mereka lakukan. Bi ahsani ma kanu ya'malun. Jadi bonusnya banyak sebenarnya. Bonusnya banyak. Niki hikmah ingkang nomor pinten wae, nomor gangsal, oleh munggetu golek rezeki sing iku wis dadi tanggungane pangeran, tur oleh awakmu teledor pepeko sakarepe dhewe maring perkara sing diperintahno pangeran, yaiku ibadah. Dalilun alantimasil basyirah mingkah, dawuh Imam Ibnu Athaillah, itu bukti kalau memang mata hati kita ini sudah buta. Kalau mata hati kita ini sudah buta, ya sudah. Semakin hari semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sungguh dalam hikmah yang kelima ini secara tidak langsung kita menasihatkan kepada kita semua bahwa setiap pekerjaan yang kita laksanakan sudah seharusnya diniatkan untuk ibadah, karena sesungguhnya Allah menciptakan kita adalah untuk beribadah, begitu Ustaz. Jadi apapun pergerakan kita, baik itu mencari rezeki, kita niatkan sepenuhnya hanya untuk beribadah. Misalkan kita bekerja, tetap sah bekerja, hanya saja kita niatkan untuk beribadah, begitu saja. Untuk ibadah itu ada dua, Mas Mahbub. Ibadah itu ada ibadah mahdhah, ada ibadah ghairu mahdhah. Lah, ibadah mahdhah itu ibadah yang murni. Lah, kalau ibadah yang murni saja kita abaikan, kemudian kita mengejar ibadah ghairu mahdhah, yaitu salah. Contohnya begini, kita tidak mengenal waktu dalam bekerja. Kata-kata yang disampaikan oleh Mas Mahbub tadi jangan dijadikan satu alasan bahwa kita kerja juga ibadah, ya kan? Jangan dijadikan alasan sehingga ketika ada panggilan azan, panggilan sholat, kita abaikan dengan argumentasi kita kerja juga ibadah. Wah, susah Mas itu, Mas. Itu susah. Karena apa? Ibadah itu ada ibadah mahdhah dan ada ibadah ghairu mahdhah. Jangan mentang-mentang kita kerja juga untuk mencari maisha keluarga dan itu ibadah, ya kan? Tapi ada ibadah yang benar-benar ibadah. Ibadah yang murni seperti sholat. Perlu kita sampaikan kepada seluruhnya saja, misalnya. Ya, jadi pesannya itu begini loh, pesannya Imam Ibnu Athaillah itu begini. Kita ini fair saja dari waktu yang diberikan oleh Allah kepada kita, sehari saja 24 jam. Kira-kira zikir kita kepada Allah, ingat kita kepada Allah dengan lupa kita kepada Allah banyak mana sih? Banyak mana? Padahal ibadah itu zikir. Intisari dari ibadah itu adalah ingat kepada Allah. Ingat kepada Allah. Bekerja pun ya boleh ingat kepada Allah, ya kan? Ingat kepada Allah dalam aktivitas kerjaan kita, ada hukum-hukum di sana.
Itu juga dzikrullah dalam arti yang lebih luas, ya kan. Jadi pesan ini begini, ya kan. Kita dalam waktu 24 jam itu aktivitas kita banyak, ya kan, mengandung takarrub kita kepada Allah atau tidak, gitu loh. Seakan-akan rezeki itu kalau tidak kita cari itu tidak akan mendekat pada kita, ya kan? Seakan-akan seperti itu. Seakan-akan kalau kita tidak bekerja ya kita tidak makan. Seakan-akan seperti itu. Padahal itu sudah menjadi tanggung jawab Allah Subhanahu wa taala. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Sekecil hewan apapun yang hidup di muka bumi ini Allah menanggung rezekinya. Lah hewan yang kecil saja rezekinya ditanggung oleh Allah, apalagi kita sebagai manusia yang sudah, ya kan, diamanati oleh Allah menjadi khalifah. Sudah barang tentu, ya kan. Iya. Sebagaimana yang disampaikan Syekh Ibrahim Al-Khawas tadi, bahkan siapa yang terlalu mencari apa yang tidak jatahnya, dikatakan bodoh gitu, termasuk terlalu sibuk bekerja sehingga melupakan tuannya gitu. Jelas, gitu, ya kan. Yeah. Itu dalilun, kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, dalilun ala intimasil qalbi minka, dalilun ala intimasil qalbi minka. Orang yang sibuk, konkretnya orang yang sibuk bekerja mencari harta benda, ya kan, mencari, ya kan, kesenangan, obsesi terhadap, ya kan, sesuatu itu tidak menjadikan dirinya semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli hal, bekerja tidak mengenal waktu sehingga yang menjadi tugas utama Allah menciptakannya di alam dunia ini dia lupakan, yaitu ibadah. Baik. Itu bukti kalau hati itu sudah buta. Buta hati. Ada satu pertanyaan dari pendengar dan juga yang mengikuti live kita di Facebook ini, Ustaz, dari Aris Puji Purwati Ningsih. Assalamualaikum, ngapunten Yai, hayatan thayyibah niku sing pripun? Simpel pertanyaan, Ustaz. Hayatan thayyibah itu hidup yang layak. Hidup yang menjadikan hatinya itu tenang. Hidup yang menjadikan hatinya itu tenang. Banyak loh orang kaya hatinya enggak tenang. Dan rizki yang dimakan itu rizki yang halalan thayyibah, halal, ya kan, dan tidak mengandung mafsadah. Tidak mengandung mafsadah. Makanan ini, ya kan, mafsadahnya lebih besar lah, itu tidak thayyib itu, ya kan. Jadi hayatan thayyibah itu hidup yang layak, hidup yang menjadikan dirinya itu ada ketenangan di dalam hidup. Itu hayatan thayyibah. Tidak harus rezeki yang banyak, tidak harus banyak banyak orang yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki yang menurut ukuran manusia itu lebih, akan tetapi tidak ada ketenangan di dalam hatinya. Itu juga tidak termasuk hayatan thayyibah. Harus menyeluruh katakanlah gitu. Oh iya. Iya, karena standar orang nyaman juga berbeda-beda, Ustaz ya. Iya toh, ya kan. Apakah dengan kelapangan rezeki itu bisa menjamin seseorang itu bisa tenang dalam hidupnya? Belum tentu toh. Belum tentu. Ada yang dicukupi tapi sakit-sakitan gitu. Lah, di antaranya. Tapi ada yang pas-pasan diberi kesehatan yang tiada tara katanya. Rezeki kan tidak harus uang saja. Kehidupan kan tidak hanya berpaku pada keuangan, ya kan. Kesehatan juga bagian dari kehidupan. Kita berbicara rezeki itu luas, tidak hanya
punya uang yang banyak, punya deposito yang banyak. Tidak hanya itu, kita dikasih rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala berupa anak-anak yang soleh, anak-anak yang berbakti, anak-anak yang membanggakan orang tua, itu juga bagian dari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Gitu Mas Mahbub. Baik. Baik para pendengar dimanapun Anda berada, ada yang menyapa dari Facebook banyak sekali di sini Ustaz. Ada Mas Mian, ada Cak Huda, ada juga Muhammad Afifuddin dan Mas Taufik, dan banyak sekali yang bergabung. Kami ucapkan terima kasih, dan juga para pendengar yang mendengarkan kita di saluran 107,7 MBS FM. Insya Allah kita akan berjumpa kembali di lain waktu dan tetap di hari yang sama, itu hari Selasa pagi. Insya Allah kita akan hadir di studio MBS FM, dan juga para pendengar dan yang menyaksikan di Facebook MBS FM bisa di-share nanti kajian kita ya, biar semakin ramai dan ada yang masih banyak yang berdatangan hadir nih. Mas Azizul Anam hadir ya. Terima kasih dan mohon maaf bagi para pendengar yang ingin bergabung. Insya Allah kita akan berjumpa kembali di hari Selasa berikutnya bersama Al-Ustadz Abdul Muksid MHI, dan insya Allah kita akan membahas lebih dalam lagi tentang kajian-kajian dari syarah kitab Hikam. Baik para pendengar, saya mewakili seluruh kerabat. Gini Mas Mahbub, saya tekankan lagi biar tidak terjadi kesalahan pemahaman kita terhadap apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Bukan berarti hikmah ini kita tidak boleh untuk bekerja. Baik Ustaz. Kemarin sudah kita paparkan di bab-bab pertama. Makom manusia, Allah menjadikan makom manusia itu ada makom asbab dan ada makom tajrid. Ada makom asbab, ada makom tajrid. Ada makom asbab, ada makom tajrid. Lah makom asbab ya layaknya orang, ya kan, di dunia ini ya kerja, waktunya kerja ya kerja, waktunya sholat ya sholat, ya kan. Itu asal kerja itu juga, ya kan, juga sesuatu yang mulia, ya kan. Dan makom kita makom kerja ya harus kerja. Kemarin sudah dijelaskan bab awal. Lah untuk selanjutnya ini hikmah yang kelima ini, ijtihaduka ini artinya jangan sampai kerja kita itu melupakan kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang tujuan Allah menciptakan kita hidup di dunia ini untuk ibadah. Karena kerja itu wasilatun ilal ibadah, maka kita lalui itu, kita lalui. Contohnya gini loh, kita ini sholat, kalau kita ini sholat, dan sholat itu butuh kekuatan jasmaniyah. Nah, kekuatan jasmaniyah itu dengan makan itu kita peroleh diantaranya dari bekerja, ya kita lalui itu. Tapi ijtihad di sini ini menghabiskan segala tenaga, waktu, pikiran hanya untuk bekerja, hanya untuk sesuatu yang itu sebenarnya sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi biar tidak terjadi salah paham, ya kan? Memahami apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari ini. Memang ada tahapan-tahapan sehingga apa yang disampaikan oleh Ibnu Athaillah ini mengingatkan ke tahapan yang awal lagi gitu. Baik. Ini menarik sekali dan kita tentunya masih banyak ingin tahu tentang hikmah yang berikutnya ini Ustaz ya. Karena waktu juga yang mempertemukan kita dan waktu juga lah yang memisahkan kita. Insyaallah tetap di 107,7 MBS FM kita akan hadir di hari Selasa pagi, begitu Ustaz ya. Cepat sekali ini Mas Mahbub. Karena hikmahnya juga simpel gitu Ustaz ya, tapi sangat dalam gitu Ustaz. Monggo. Baik para pendengar dimanapun Anda berada, yang ada satu pertanyaan lagi nih Ustaz. Ini mungkin di luar tema, enggak apa-apa Ustaz ya. Saya mau tanya Ustaz, hukum menjamak atau qadha sholat karena bekerja. Kebetulan saya hidup di Amerika yang mana susah menjalankan sholat tepat waktu. Pertanyaan dari Muhammad Athaillah.
Jadi menjamak atau qadha sholat karena bekerja, dan kebetulan si penanya hidupnya di Amerika, Ustaz. Saya belum menemukan referensi untuk memperbolehkan itu, ya kan. Jadi orang jam'u sholah itu boleh dilakukan ketika safar. Jadi ada murakhasat, ada sesuatu, ya kan, yang bisa menjadikan, ya kan, amal ibadah itu mendapatkan kelonggaran, ya kan. Dengan apa kelonggaran itu? Dengan jam'u sholah, dengan qasrus sholah. Jadi yang saya tahu di sini di dalam beberapa kitab fikih itu ada 3. Yang pertama syafar, jelas. Syafar itu boleh jam'u sholah dan bahkan boleh qasrus sholah. Yang kedua sebab mator, ya kan, sebab mator itu saja harus takdim, jamaknya takdim kalau mator itu. Yang ketiga sebab marot, sebab sakit. Nah, ini yang saya baca di beberapa kitab, ya kan, turas, ya kan, terkait dengan hal-hal yang menjadikan diperbolehkannya menjamak sholat. Seperti kasus itu tadi, mohon maaf saya belum menemukan, ya kan, ya, takbir yang memperbolehkan. Saya belum menemukan takbir yang memperbolehkan. Tapi saya sarankan bisa dicarikan solusi, ya kan, entah pendekatan kepada manajer atau pendekatan kepada pimpinan perusahaan, karena, ya kan, itu disender itu oleh Ibnu Athaillah dalam hikmahnya tadi sebenarnya, ya kan. Kita mengutamakan sesuatu yang sudah menjadi tanggungan Allah Subhanahu wa taala, menanggalkan yang lain, menanggalkan sesuatu yang menjadi perintah Allah, yaitu ibadah. Percayalah, man amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falnuhiyannahum hayatan thayyibah. Selama kita beramal saleh dan kita percaya kepada Allah Subhanahu wa taala atas perintah-perintahnya, maka Allah akan menjamin kehidupan kita menjadi kehidupan yang layak. Cukup, Ustaz. Ya. Oke. Baik para pendengar, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Insyaallah kita akan bertemu kembali, dan pertanyaannya dipending dulu untuk Selasa berikutnya, yang nantinya kita akan bahas syarah hikam yang ke-6. Baik para pendengar, saya di sini mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk doa dan penutup saya serahkan kepada Fadilatul Ustaz. Tafadhal Ustaz. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.